pengkajian kita tentang tema istiqomah di akhir zaman. Dan ini adalah kali yang keempat. Dan pada kali yang keempat ini saya ingin sampaikan bahasan yang terkait dengan buah atau hasil. Dalam bahasa Arab disebut dengan thamarah. Apa yang kita akan raih, apa yang akan kita rasakan, apa yang kita akan alami kalau kita menjadi orang yang berkepribadian istiqomah. Ini bagi kita pada umumnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memerlukannya. Karena apa? Ada kebanyakan bahkan tobakoh atau level umat ini yang ibadahnya itu akan begitu bergairah, begitu bersemangat pada saat iming-imingnya itu jelas di depan mata. Betul? Belum ke tingkat bahwa beribadah kepada Allah itu adalah merupakan kepuasan. Karena kita telah mampu menghambakan diri kepada Allah. Sehingga tidak lagi iltifat atau menengok, menoleh, Allah mau ngasih apa sama kita. Karena apa? Karena dalam berpikir itu bahwa pastilah Allah itu tidak akan ingkar janjinya. Allah itu tidak ada. Pastilah Allah akan tidak mungkin sia-siakan. Orang yang berhamba kepada Allah, orang yang taat dan patuh kepada Allah, pasti oleh Allah akan dijamin. Nah, ada orang yang level ibadahnya begini. Ada lagi level yang levelnya itu adalah dia selalu merasa bahwa dia itu adalah muqassir. Muqassir itu apa? Selalu dalam keadaan belum bisa menunaikan. Jangankan kita berharap. Kalau berharap, kita sudah mengatakan kata mereka, ibadah kita diterima oleh Allah. Penghambaan diri kita kepada Allah itu sudah bisa diperhitungkan makbul. Ridha Allah Subhanahu wa taala itu adalah sudah kita bisa bayangkan akan kita raih. Orang yang level ini dia merasa saya belum bisa untuk menunaikan apa yang menjadi hak Allah padaku. Dia kurang. Coba bayangkan nikmat mata ini berapa harganya. Nikmat umur ini berapa harganya. Nikmat rezeki itu berapa harganya. Bagi dia hitung, kalau kita tunaikan ibadah pada Allah belum bisa. Terima kasih aja belum bisa. Ya Allah, atur nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah.
belum bisa. Saya salah, saya rugi, saya celaka kalau tidak beribadah taat dan patuh pada Allah. Nah, jadi level jamaah sekalian. Kita kembali lagi ke level kita, ya, atau kebanyakan kita, yaitu bahwa sebenarnya beribadah kepada Allah itu karena kita antara lain diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kamu beribadah pada Allah itu, kamu akan diberi rezeki. Betul. Kalau kamu beribadah pada Allah, Allah akan ridho padamu. Kalau kamu beribadah pada Allah itu, kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan janji-janji itu, kita termotivasi, betul? Kita menjadi semangat, kita menjadi bergairah. Nah, atas dasar itu maka biasanya para ulama selalu mendampingkan bahasan-bahasan amalan soleh itu dengan sesuatu yang Allah janjikan kepada kita jika kita ini beribadah kepada Allah, jika kita ini menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Bahkan para ulama itu sedemikian rupa telah mewariskan kepada kita karya-karya mereka sebagai upaya untuk mewariskan, wahai umat, sungguh keutamaan begini itu begini, keutamaan begini itu begini. Sehingga kita dengar biasanya kitab ataupun bahasan ataupun buku judulnya Fadail. Betul tidak? Misalnya Fadail, fadlu kada, keutamaan ini, keutamaan itu, keutamaan itu, dan seterusnya. Bahkan para ulama ada yang menulis misalnya kitab khusus, misalnya At-Targhib wat-Tarhib, supaya kamu bergairah beribadah itu. Nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan padamu kalau kamu beribadah tuh ini, kalau kamu ibadah ini pahalanya, kamu ibadah itu pahalanya. Dan sebaliknya kalau kamu tidak beribadah ini ancamannya, kalau kamu begitu. Jadi orang itu dibuat suka di satu sisi, tapi diiming-imingi juga bahwa kita diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah disebut juga dengan metode. Namanya penting. Kalau saja kita tidak berimbang dalam metode ini, timpang misalnya kita dikasih umpan dengan targhib terus, maka kita akan menjadi orang yang tidak terbiasa ditakut-takuti. Akhirnya, jadi ada namanya yang disebut dengan murji'ah, ada namanya dengan khawarij. Khawarij karena sangat ketatnya, harus kamu kalau maksiat kafir. Kalau murji'ah, nggak apa-apa, dosa itu masuk surga. Jadi dia terbiasa dengan apa namanya targhib terus, akhirnya dia bisa jadi kebablasan, lalu akhirnya menjadi orang yang mazhabnya optimis terus. Tapi kalau khawarij menjadi mazhab yang ekstrim juga, akhirnya menjadi ekstrim juga dalam memvonis orang lain atau termasuk dirinya sendiri. Saya tidak akan bahas dari sisi akidah, karena itu bahasan khusus namanya khawarij dan murji'ah. Ya, tapi kawan sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan yaitu tentang buah istiqomah. Jadi saya katakan tadi, kalau seandainya kita istiqomah, kita mampu membiasakan pribadi kita yang istiqomah, di mana istiqomah ini sudah kita pahami. Apa istiqomah itu? Istiqomah itu lillahi ta'ala. Istiqomah itu adalah taat pada Allah. Istiqomah itu dawam.
mustamir, selalu berada dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Istiqomah itu berpegang teguh, tidak mancang-encleng, tidak pelin-pelan. Kalau kata orang, jejak di sampai kiwari sama. Sikapnya, pernyataannya, perbuatannya, itu namanya istiqomah. Atau beberapa ayat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang bahwa di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai dengan 32. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu, kata Allah, inna sesungguhnya alladzina orang-orang qalu berkata itu pernyataan lisan. Pernyataan lisan itu simbol daripada pernyataan hati. Harus jujur. Omongan yang kita nyatakan itu sebenarnya itulah sikap hati. Kalau ada orang yang berbicara tapi hatinya tidak bicara, namanya apa? Dusta. Orang yang dusta berarti dia tidak shadiq, ghairu shadiq. Dia tidak jujur. Orang yang tidak jujur nifaqun, orang itu munafik. Karena warna-warni. Hatinya berkata apa, mulutnya berkata apa. Orang yang tidak jujur ketika kita menyatakan karena memang itu pernyataan hati kita. Kata Allah, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata. Apa yang dikatakan oleh kita atau oleh mereka? Kata Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Tuhan kami. Allah sudah mengatakan Tuhan kami, itu artinya adalah bahwa yang membuat saya ada di dunia ini adalah Allah. Namanya Al-Khaliq. Al-Khaliq. Allah penciptakan. Kalau orang sudah mengatakan Rabbun Allah, dia sadar betul bahwa yang membuat saya ini hidup sampai hari ini dan akan mati besok Allah. Itu harusnya itu. Artinya adalah bahwa yang memberikan, yang mensuplai rezeki kita, kesehatan kita, segala macam kita, selama kita hidup ini, Allah. Itu namanya Rabbun Allah. Jadi kita perlu penghayatan tersendiri tentang apa namanya kalimat Rabbun Allah. Kalau orang Rabbun Allahnya masih mentah, wajar kalau nanti orang itu tidak istiqomah. Sudah disebut dalam tauhid namanya tauhidu ar-rububiyah. Kalau orang tauhid rububiyahnya benar, diharapkan akan berbuah. Nah, buahnya apa? Kalau tauhid orang itu baik, benar, barulah muncul uluhiyah. Uluhiyahnya itu yaitu penghambaan dirinya kepada Allah itu juga akan benar. Nah, para yang sekalian, kata Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, berkata, berikrar Tuhan kami adalah Allah. Itu mustahil. Tidak cukup sampai dengan berkata kami Muslim, KTP kami Muslim,
turunan muslim tidak cukup. Tetapi istiqomah. Nah, ini bahasa kita. Jadi kita nyatakan kita muslim dan kita berusaha untuk istiqomah. Baru kan gitu, betul tidak? Kita berikrar dulu, kita mempunyai komitmen dulu, betul tidak? Kita buktikan apa komitmen kita, betul? Kita berbuat, kita berkorban, kita bekerja, kita bersungguh-sungguh, baru kita berharap hasil. Kalau antum yang terbiasa dengan bonus akhir tahun, bukan disebut akhir tahun, betul tidak? Bukan awal tahun. Antum kerja dulu dari awal tahun terus sampai akhir tahun, dinilai kinerja antum itu maksimal tidak? Kinerja antum itu seperti yang diharapkan tidak? Apakah kurang? Apakah cukup? Apakah baik? Ataukah baik sekali? Nah, dinilai di situ. Kalau orang itu masuk dalam kriteria baik sekali, baru list berapa orang yang baik sekali itu. Kata dia, cari 10 terbesar. Kata pemilik perusahaan. Cari 10 itu umroh aja. Gitu. Atau 5 besar, atau 1 besar. Betul tidak? Tergantung dari kebijakan daripada perusahaan. Nah, pada sekalian, tetapi itu adalah harus terlebih dahulu. Nah, apa tentang istiqomah ini apa? Allah berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nah, ini perlu tafsir sebetulnya. Cuman kalau tafsir, saya yakin panjang. Ayat ini sangat nikmat kalau kita kaji dari sisi tafsir. Panjang. Jadi malaikat tatanazzalu, bayangkan. Bukan tanzilu, kalau tanzilu kan turun. Kalau tatanazzalu itu bergelombang-gelombang turunnya. Gelombang 1, gelombang 2. Berarti kan bukan satu malaikat, gitu. Jadi ini perlu tafsir sebenarnya, cuman nanti lama. Malaikat dan malaikat itu kan bukan satu. Kalau satu, dalam bahasa Arab itu namanya malaku. Al-malak, itu satu malaikat. Al-malakan, 2 malaikat. Kalau banyak, al-malaikat. Orang Indonesia, malaikat dibilang 1. Betul? Kalau banyak, para malaikat. Itulah kelebihan daripada bahasa serapat. Betul. Tapi kita yang ngaji harus ngerti, malakun lah sebetulnya ditunggal daripada malaikat. Malakun, malak malah negatif maknanya, itu tidak. Orang itu tukang malak. Para sekalian, malaikat, kalau bahasa Indonesia, para malaikat gitu, turun bukan hanya 1 kali tetapi banyak, bukan hanya 1 tetapi banyak. Apa kata malaikat? La takhafu wa la tahzanu. Sama siapa Allah mengatakan jangan takut kalian, jangan bersedih kalian. Perkataan ini akan Allah, akan malaikat sampaikan atas perintah Allah kepada orang yang mengatakan kami muslim dan kami siap istiqomah. Kita pun belum merasakannya, ya berarti belum melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Sebab ini kan janji Allah, betul? Allah berjanji kalau kamu berkata aku adalah meyakini bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah di situ, baru akan dapat hasil. Hasilnya apa? Kamu tidak akan merasa takut, kamu tidak akan merasa sedih. Merasa takut itu biasanya terhadap sesuatu yang akan atau yang sudah. Betul.
Bayangkan antum menghadapi masa depan penuh dengan optimis dan bebas takut. Kira-kira hidup antum kayak apa? Tentram, betul, tentram sekali. Apa yang kita takuti? Kata dia, betul. Aman. Lalu wala tahzanun. Huzn itu sedih. Biasanya kalau sedih itu urusan yang akan datang atau yang sudah. Yang sudah. Berarti kita akan bebas dari bayang-bayang traumatik karena masa lalu yang kelam. Betul. Orang istiqomah akan muncul suatu kepribadian yang ada dalam optimis. Nah, ini nanti dikembangkan. Tapi para jamaah sekalian, ini yang saat ini level umat manusia atau umat muslim lah dalam bebas takut, bebas sedih ini kira-kira supaya mudah ukurannya kurang, cukup, baik sekali. Yang mana kira-kira antum pilih? Yang mana kita pilih kira-kira yang mana? Kurang. Nah, berarti bermasalah. Itu kalau HRD orang ku panggil. Sampean harus di BK, betul tidak? Sampean harus di BK, bimbingan konseling, betul tidak? Kenapa sampean? Ngerti. Nah, bila perlu orang ini, bila perlu, wah parahnya itu sudah PHK, sudah cabut kontraknya. Maaf ya, terima kasih kerjasama kita sampai di sini saja, betul tidak? Waduh, dengan tidak enak ya pulang dan sedih dan akhirnya ke keluarganya mungkin dimarahin istrinya, betul tidak? Dan panjang sekalian, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Allah, wa'abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Absyir, bisyara, berita gembira. Kata Allah, wahai malaikat, sampaikan kabar gembira ya kepada mereka orang yang berkata Tuhan kami Allah dan istiqomah dalam hidupnya sesuai dengan komitmennya. Kata beritahu mereka besok akan Allah masukkan ke dalam surga. Kira-kira antum gimana? Besok antum dapat hadiah umroh misalnya gitu kalau tadi dekatkan. Kira-kira kalau antum suka umroh, tapi kalau yang tidak beriman dengan umroh itu berharga ya bagi dia lebih baik naik sepeda, betul tidak, daripada umroh. Nah, wah mungkin langsung sujud syukur, betul tidak, alhamdulillah ya Allah dan seterusnya. Para sekalian, ini janji Allah. Kamu di dunia bebas dari sedih dan takut. Bahkan kata para ulama ada yang mengatakan begini. Busra, ini Imam Waqi' namanya, mengatakan busra itu ada 3. Busra itu 3. Pertama, orang itu pada saat dia dalam hidup ini, ya hidupnya tenang karena dia tadi tidak perlu sedih. Allah, kita punya Allah, selalu begitu. Kedua, pada saat mati, besok orang yang istiqamah akan Allah berikan. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Bayangkan kalau orang meninggal, lalu ada malaikat yang datang, ya fulan, kamu mati. Ya, jangan takut, jangan sedih. Kira-kira kayak apa antum mungkin saat itu? Ya gampangnya supaya dekat, kita mau pergi, antum mau pergi, jangan takut, tolnya lancar. Misalnya gitu, betul tidak?
Kira-kira tambah semangat nggak? Ada optimis nggak? Antum nggak usah mikirin. Tolnya hari ini bonus gratis, nggak bayar. Jalannya kosong. Wah, kayak gitu aja. Udah, antum mau pergi nih, betul tidak? Kan orang mau mati itu kayak mau pergi. Lalu kata Imam Waqi, katanya yang ketiga bisyarah itu adalah besok pada saat antum Allah bangkitkan dari kuburan antum. Namanya Yaumul Ba'ts. Pada hari kebangkitan orang-orang kursi. Kan kita tahu kalau sudah bahas hari kebangkitan manusia itu kalau sekalian pada saat setelah kiamat itu kita akan berterminal juga ya mas. Itu mungkin mestinya harus kita bahas. Hari kita dibangkitkan namanya Yaumul Ba'ts. Sudah bangkit tidak cukup, harus ikuti alam berikutnya namanya hasyar. Hari kita dikumpulkan, makanya kita dengar namanya padang mahsyar. Padang mahsyar selesai tidak cukup, ada namanya hisab. Kita akan dimintai pertanggungjawaban semua yang kita katakan, semua kita perbuat. Ada namanya al-mizan, ditimbang. Berikutnya ada namanya as-sirat, menyeberangi jembatan. Kita akan menyeberangi jembatan. Bahkan antara sirat yang kalau orang ini tidak berhasil nyemplunglah ke dalam jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Ada namanya qantar. Siapa yang masih punya sangkut paut dengan orang akan dikisos dengan adil pada saat itu. Baru setelah itu lulus surga yang akan dia nikmati selamanya. Nah, itu adalah terminal 1, 2, 3 ini. Nah, para yang sekalian, orang ini adalah aman pada saat Allah. Nah, kata Allah SWT berikutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, nahnu, kami Allah penolong kalian. Antum kalau sudah dikatakan kami penolong kalian, Allah yang mengatakan itu, apa yang muncul dari spirit hidup kita? Kan kita akan nyaman, akan bergairah, akan senang, betul? Adakah rasa itu? Kalau ada, alhamdulillah berarti ada sensitifnya dalam jiwa kita, betul? Tapi kalau biasa saja, plain gitu, hambar gitu, wah berarti hati kita itu adalah harus disemprot beraso, gitu, supaya karatnya itu, karena ada penghalang tadi kan, semprot beraso supaya hilang karat-karatnya, baru kinclong. Nah setelah kinclong itu baru sensitif. Nah cuman disemprot berasonya itu yang pahit, kemudian sakit dan sebagainya. Allah berfirman, kamilah penolong kalian dalam kehidupan dunia ini, bahkan nanti di hari akhir. Bukan hanya itu, kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Pokoknya kamu aja, syahwat kamu apa? Apa maumu? Apa pengenmu? Oke, semua untuk kalian. Subhanallah. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu minta, apa yang kamu butuhkan, Allah akan berikan untukmu. Subhanallah. Ini manis atau pahit? Kalau manis, kita bergairah atau tidak bergairah? Kalau tidak bergairah, ya tadi juga berarti masih ada pistanya tuh, masih Allah sudah beritahu begini begitu, masih belum bergairah juga. Betul. Kalau kita merasa bergairah, alhamdulillah, berarti kita masih ada sensitifnya. Apa yang sekalian? Allah itu menjanjikan ini kepada kita. Kalau kita apa? Istiqomah. Waduh, hebat.
sekali. Berapa harga? Kalau antum hargakan tadi itu, bebas dari takut, bebas dari sedih, betul diberi surga. Berapa harganya kira-kira? Teman sekalian sedikit saja, ini judul kan kalian, nanti mungkin suatu saat harus dikaji. Ada orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu menjadi manusia terakhir. Mudah-mudahan bukan kita, amin. Allah beritahu pada sekalian orang yang terakhir masuk surga ini, dunia ini 10 kali lipat. Bisa dibayangkan nggak? Anda bisa membayangkan nggak? Dunia ini 10 kali lipat. Itu Allah beri pada orang yang terakhir masuk surga. Kira-kira kalau yang pertama berapa gimana? Sama nggak kira-kira? Wah, kalau masih sama berarti kena COVID-19. Betul. Orang yang kena COVID-19 itu cirinya adalah mati rasa, betul tidak? Betul? Wah, karena COVID-19 nih. Masa orang yang masuk surga pertama dengan bontot masuk surganya sama, betul tidak? Nah itu perlu bahasa lain. Para yang sekalian, kita masuk kepada yang berikutnya, yaitu yang kedua. Silakan ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala diberitahukan bahwa janji Allah kalau kita istiqomah itu, ya ada mirip di situ. Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Tadi surat Fussilat ya. Sekarang surat Al-Ahqaf. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sama. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian istiqamah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka tidak ada. La itu kalau dikatakan la nafi, tidak ada. Apa yang tidak ada? Berarti apa yang akan Allah bebaskan pada mereka itu? Huzn. Mereka tidak akan ada rasa takut dan sedih. Bahkan kata Allah, ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penghuni surga. Khalidina fiha, kekal mereka itu di dalamnya. Kenapa memangnya? Karena kata Allah jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, kalimat kerjakan ini garis bawahi. Ternyata istiqomah itu identik dengan amalan, betul. Dengan perbuatan, dengan pengabdian. Orang yang ingin mendapatkan busra tadi itu, surga kekal di dalamnya bagi mereka ini dan itu, mustahil Allah akan berikan kalau dia tidak membuktikan keistiqomahannya. Betul. Apa buktinya? Aman. Mana aman? Kamu ingin? Mana aman? Jadi kalau istilahnya dinilai, besok ada tim khusus yang akan menilai. Yang bilang buku. Dan ini tadi yang disebut proses nanti pada hari kiamat itu. Mana catatan? Coba buka. Aduh. Merah mulu. Kira-kira kayak apa? Malu, bukan malah berharap. Betul tidak? Malu. Ada namanya, nanti harus dibahas. Namanya hadis al-bitaqah. Hadis tentang kartu. Orang bicara kartu sekarang betul katanya digital, semua serba digital, semua serba kartu. Ya, Islam sudah bicara kartu 1400 bahkan dalam Al-Quran. Dalam hadis Rasul sudah menyatakan tentang kartu. Sekarang orang pada bandar kartu, semua serba kartu.
Para jemaah sekalian, itu adalah yang kedua. Ketiga adalah surat An-Nisa ayat 175. Surat An-Nisa ayat 175 ini juga adalah memberi kabar gembira kepada kita kalau kita istiqomah. Allah berfirman, "Fa'ammal ladzina amanu billahi." Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah. Kan sama dengan tadi amanna billah, ya tidak? Rabbunallah, betul tidak? Kami beriman pada Allah. Tuhan kami Allah. Gitu. Kemudian wa'tasamu bihi. Kemudian berpegang teguh. Ya'tasama, ya'tasimu, ya'tisaman, ya'tisam sama dengan istiqomah. Kan sudah kita pelajari kemarin, betul, bahwa kata lain dari istiqomah apa? Istiqomah itu identik dengan kata i'tisam, identik dengan kata tamassuk, identik dengan kata iltizam, identik dengan kata sabat. Jadi itu i'tisam. Jadi berpegang teguh. Dengan apa? Ya dengan apa yang kita nyatakan, apa itu? Amanna billah, beriman pada Allah. Nah, amanu billah, mereka beriman pada Allah, wa'tasamu, dan beriktisam, berpegang teguh dengan kalimat itu, dengan iman itu. Apa? Kata Allah SWT, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Subhanallah. Kata Allah satu, Allah akan masukkan mereka, siapa mereka ini? Orang yang istiqomah, yang beriman dan istiqomah itu. Fi rahmat, fi dalam rahmat. Allah memberi rahmat. Orang itu bukan sekedar memberikan kalau bahasa kita, tapi berada dalam rahmat Allah. Jelas, bukan sekedar masuk, tapi sudah berada di dalam. Itu beda yang sekarang. Kalau masuk itu proses, tapi kalau di dalam hasil. Beda manajemennya. Kalau orang masih berproses dengan orang yang sudah memperoleh. Kata Allah, di dalam rahmat Allah. Para sekalian, kita harus sering mengingat. Ada namanya grup, kelompok orang. Namanya Rasul istilahkan dengan utaqaur rahman. Ini grup ini, boleh ingat-ingat ya. Utaqaur rahman. Orang-orang yang di dalam pundaknya ada stempel, ada ciri. Orang ini adalah orang yang dibebaskan oleh Allah. Subhanallah. Nah ini kita lewati aja nanti yang akan datang. Insya Allah. Rahmat. Intinya orang itu berada di dalam rahmat Allah. Wa fadlin, dan dalam keutamaan. Bang sekalian, kalimat fadl ini perlu dibahas. Karena apa? Itu namanya keutamaan. Keutamaan itu adalah sebenarnya bukan sekadar hasil murni kerjaan, tapi kelebihan sebagai wujud bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah berikan fadl. Antum kalau misalnya membeli harga 100, kira-kira bonusnya berapa? Bonusnya 10% atau 5%? Misalnya 5%, gitu kan? Itu manusia.
Wah kalau 50%-nya bukan bonus lah kata dia, betul tidak? Gitu. Itu basa-basi aja lah, beli satu dapat satu, gitu. Itu basa-basi sebetulnya. Dia udah dapat untung, betul tidak? Nah ada orang bonus 50-50 lalu dia tidak dapat untung itu, udah dapat untung, udah dihitung. Jadi itu adalah basa-basi dalam bisnis. Ya, udah diperhitungkan. Walaupun kita menjual satu, lalu hadiahnya satu, kita dapat untung. Atau akan dapat untung kalau pakai menggunakan bahasa promosi dan seterusnya. Jadi berikutnya wayahdihim, ini yang paling mahal. Kata Allah wayahdihim, dan Allah beri mereka hidayah. Petunjuk kemana? Siratal mustaqim. Nih wahai hamba, ya fulan, ibnu fulan, ini loh jalanmu yang lurus. Antum hidup ini sama dengan safar, seperti Rasul katakan. Kita ini sedang safar, teman sekalian. Dan sedang safarnya itu, dalam safar ini kita sedang bernaung di bawah satu pohon. Jangan lupa. Bernaung di bawah satu pohon dan kita akan pergi. Interval waktu ini adalah kita sedang berada di terminal, namanya kita sedang istirahat sejenak, namanya dunia. Kata Rasul kan begitu. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Orang nyebrang jalan. Nah, kita lanjutkan. Orang itu lagi perjalanan, lalu diberi guidance, diberi apa? Petunjuk jalan. Katanya 100 meter belok kiri. Betul? Lihat kalau di kebiasaan kita sekarang, kemana-mana seperti tergantung dengan apa? Google Map, betul tidak? Atau apalah gitu, program aplikasi 750 meter belok kanan, betul tidak? 15 kilo keluar, betul tidak? Itu namanya apa? Bayangkan kita kalau lagi perjalanan, butuh nggak dengan perjalanan itu? Butuh sekali. Ya ikhwan, ana dan antum harus selalu sadar, siapapun kita, mau kita adalah orang yang biasa, mau orang yang terpelajar, mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang yang kurang berstatus, mau orang yang berstatus tinggi, sadari bahwa kita dah berada di perjalanan ini. Perlu guidance, perlu petunjuk selalu siapapun kita. Lalu kata Allah, Allah akan beri dia jalan yang lurus. Berarti tadi 17 keluar ya, 750 meter belok kanan ya. Sampai akhirnya Anda telah sampai di tempat tujuan. Betul tidak? Teman sekalian, ini adalah buah istiqomah. Buah, namanya buah itu adalah sudah berproses, gitu. Kalau baru nanam, ya belum berbuah lah, betul tidak? Apalagi kalau tidak menanam, kapan berbuahnya? Siapa yang menanam, baru dia berhak untuk memanen. Gitu. Nah, para jemaah sekalian, itu adalah ayat yang memberikan bukti pada kita bahwa istiqomah itu adalah berbuah pada akhirnya. Berikutnya adalah surat An-Nahl ayat 97. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bukan kata di barusan kita sadari, kita ketahui, kita ingat bahwa istiqomah identik dengan, jangan lupa baru berlewat, identik dengan amal, betul? Jangan bermimpi kita adalah harus istiqomah, berarti harus beramal. Nah,
ini Allah berikan gambaran. Kata Allah, barang siapa yang beramal dan amalannya itu solihan. Solihan itu satu amalan dan amalnya soleh. Apalagi kalau banyak, betul tidak? Amalan, ya itu penjelasan tentang satu amalan. Apalagi kalau banyak. Apakah orang itu zakar, laki-laki, orang itu unsa, perempuan? Berarti tidak ada beda di sini. Kalau manusia sudah berhak. Maksudnya muslim ya, mukmin, orang yang istiqomah, orang yang beramal. Kata Allah, orang itu wahwa mukminun. Ya, bukan manusia doang, mukmin. Apa jaminan Allah? Dengan penuh penegasan. Kata Allah, fala nuhyiyannahu, maka sungguh benar-benar kami Allah akan beri dia hidup. Bukan basa-basi, tapi diberi dua penegasan. Sungguh benar-benar. Kalau bahasa Indonesia kan punya bobot itu, betul tidak? Kata Allah, sungguh benar-benar kami Allah akan memberinya hidup. Hidup yang bagaimana? Kata Allah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ternyata kehidupan yang baik itu adalah hasil. Dan itu sudah kita pahami. Nggak ada orang ujuk-ujuk hidup baik, betul tidak? Hayatan thayyibah, hidup yang baik. Apa hidup yang baik itu? Perlu tafsir. Anda tidak akan tafsirkan juga sekarang. Biar kita penasaran. Apa sih hidup baik itu? Tidak. Ini rahasia juga apa yang hidup yang baik itu. Dipanjang. Tapi intinya kita sedang bahas istiqomah dulu lah satu-satu. Padahal sekalian, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Apakah individunya ataukah negara dan bangsa? Kan di kita misalnya negara kita apa? Angan-angannya, cita-citanya, visinya apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan baldatun thayyibah malah wa rabbun ghafur. Mantap sekali, tinggi sekali speknya. Betul. Karena itu kalau tidak dilakukan apa yang menjadi tuntutannya, nggak mungkin atau wujud. Baldatun thayyibatun itu hanya bualan doang. Kalau ternyata upayanya tidak ada atau bahkan melawan kaidah untuk terwujudnya baldatun thayyibatun. Ya, kita lalu dulu. Lalu kata Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan balas. Siapa yang dibalas? Orang yang istiqomah itu. Kami akan balas mereka ajrahum, pahala bagi mereka, upah bagi mereka, ganjaran mereka itu bi ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan khawatir. Kita kalau dikasih PHP, barangkali kata orang ya, apa? Jangan khawatir Pak. Barangnya KW 1, prima Pak. Wah, konsumen kira-kira gimana? Wah, tambah tertarik aja. Wah, servisnya mantap nih, gitu kan? Betul tidak? Pelayanannya bagus nih. Jangan khawatir, Pak. Kami packing dengan baik, kami kirim dengan baik. Itu bahasa, betul tidak? Bahasa yang membuat orang menjadi terpikat, itu begitu. Allah menggunakan bahasa itu, kata Allah SWT, bi ahsani ma kanu ya'malun. Lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Apalagi kita ini hewan. Allah sudah menjanjikan pada kita, Allah sudah menggambarkan pada kita. Kita tinggal apa? Amal. Istiqomah. Terakhir, waktu kita sudah jam 6. Itu. Satu lagi. Kata Allah SWT dalam surat Al-Jin. Ayat 16. Allah berfirman, wa allaw istaqamu ala tariqati, walau seandainya, kalau andaikan istaqamu, apa? Istiqomah. Coba mereka istiqomah.
Kalau saja mereka istiqomah. Istiqomah apa? Ala tariqah, di atas jalan. Jalan apa? Jalan Islam. Jalan yang lurus. Jalan iman kepada Allah, betul? Istiqomah di atas iman. Jangan ngomong saja janji bullshit, betul tidak? Nah, tahunya begitu dia capai, begitu duduk di kursi, lupa tuh janji. Nah, itu namanya tidak ala tariqah itu. Tidak ala tariqah. Bilang saya kalau bahasa politik yang ini saya bukan orang itu, tapi kita sebagai muslim minimal merasakan itu. Katanya kita adalah orang yang berpihak pada wong cilik, betul tidak? Kita harus perhatikan wong cilik. Maksudnya bukan wong cilik, wong gendut, betul tidak? Wong cilik dikasih kalau itu adalah keringatnya wong gendut. Udah gitu bukan bangsa, tapi golongannya saja. Ya. Yang pro saja kepada dia. Gitu. Itu yang dikasih keringat. Nah, para jamaah sekalian itu adalah alat tariqah, bukan alat tariqah yang seperti itu. Dan seterusnya banyak lagi. Kata Allah, janjinya itu la asqainahum. Janjinya kalau kita ini berada di atas istiqomah, kami akan beri mereka suqya. Suqya. Ini bahasa kalau ditafsir indah sekali. Sejuk sekali. Suqya itu kalau bahasa pertanian namanya irigasi. Irigasi itu apa? Pengairan. Kalau pengairannya lancar, maka sawahnya menjadi subur. Sawah menjadi subur, hasil panen meningkat, betul tidak? Kalau panen meningkat, berarti kesejahteraan meningkat. Allah berbicara dari mulai titik awalnya. Awalnya itu dari air. Kalau airnya subur, kamu sejahtera, betul? Kata Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa. Air Allah akan alirkan kepada kamu. Nanti kamu akan menjadi beruntung, menjadi subur, menjadi sejahtera, menjadi makmur. Awalnya dari mana itu? Seperti itu hasil atau proses? Para sekalian, ternyata kita itu adalah akan mengalami itu jika kita mengerjakan namanya istiqomah. Indonesia akan menjadi gemah, ripah, loh, jinawi, baldatun, tayyibatun, warabun ghafur. Itu kalau negara. Kalau kita akan menjadi orang yang mendapat rezeki yang subur, yang lancar, yang gampang, yang mudah, yang berkah. Kalau itu. Pada sekalian, oleh karena itu kita simpulkan. Simpulan ini sebetulnya akan harusnya juga diterangkan. Ya. Karena tadi ayat itu baru simpul-simpulnya, betul tidak? Nah, tetapi kita lihat kesimpulan ini menjadi PR kita untuk menggali lagi. Pertama, Anda dahulu pandangan sekalian. Kalau kita istiqomah di dalam hidup ini, tidak mencela-mencela, tidak pelin-pelan begitu. Mana yang benar, mana itu Islam, mana itu keimanan. Sudah kita manteng, jangan tolak kanan kiri. Hidup, bila kalau cuman gambarnya jelek ya, kalau seperti kuda. Ya, nah, kita bukan kuda. Kita harus manteng istiqomah itu. Dalam Islam ini, dalam Al-Quran ini, dalam sunnah ini, dalam hidup ini. Karena kalau kita lakukan itu, kita akan memperoleh hidayah. Hidayah, yaitu petunjuk. Kan tadi sudah ayatnya, betul ya? Jadi kan namanya simpulan, berarti sudah. Kita akan ditunjuki selalu oleh Allah kalau kita memang termasuk orang yang sungguh-sungguh. Ya. Dan itu mudah sekali. Antum lagi jalan, situ Pak.
nanti 500 meter ada lampu merah, setelah itu 100 meter Bapak tanya aja di situ, betul tidak? Gitu. Gampangnya begitu. Malah dia belok kiri, belok kanan, kan berarti nggak istiqomah. Kalau coba ikuti dia akan datang ke sana sudah tahu lagi apa yang akan dikerjakan. Dan seterusnya. 2, ketentraman jiwa. Jiwa akan menjadi tentram. Kenapa? Karena kita merasa bahwa alhamdulillah saya sudah sekian persen menunaikan apa yang harus aku lakukan terhadap Allah. Antum misalnya diberi tugas, lalu antum tuntas melaksanakan tugas. Apa yang antum rasakan itu? Plong, betul tidak? Alhamdulillah, selesai. Kan gitu. Antum istirahat, antum buka kancing baju, antum pelonjoran, karena sudah bisa mengerjakan sesuatu. Antum sudah istiqomah, sudah menunaikan apa yang antum lakukan, kan berarti sudah untuk kali ini, apalagi tentram orang seperti itu, karena kewajiban dia sudah tunaikan. Ingat, Anda sampaikan di awal bahwa istiqomah itu identik dengan ibadah. Kita hidup untuk ibadah. Jadi teman sekalian, yang ketiga, kita akan terbentengi. Hidup kita ini akan punya protektor. Ya. Ada filter. Jangan. Itu haram. Karena kita istiqomah, enggak dilihat. Walaupun prospek, enggak, gitu. Betul tidak? Karena dia tahu apa itu haram murka Allah. Enggak. Kita harus istiqomah. Nah itu, di situ letak orang istiqomah. Kalau namanya, coba. Kayak apa? Nah, bisa gitu ya, coba. Nah, berarti udah mulai itu. Sekian persen dia sudah mulai simpati. Kalau tidak, namanya tidak. Tutup mulut, tutup telinga, tutup mata, selesai. Orang yang istiqomah seperti itu, dia akan bisa membentengi diri. Hadza haram, hadza syubhah, hadza mukhalif, hadza maksiyah. Dia tahu. Karena itu, dia setelah tahu, dia akan hindari. Ini namanya orang yang istiqomah. Itu biasanya hasil atau proses. Hasil. Harus dipaksa dulu. Kata orang kalau membentuk itu kan, paksa. Karena dipaksa jadi terpaksa. Kalau terpaksa terus akhirnya jadi biasa dipaksa, betul tidak? Lama jadi karakter, jadi kepribadian. Jadi mas sekalian, istiqomah itu harus kita jadikan suatu kepribadian. Karena ini jadi kepribadian, kita akan meraih hasil. Berikutnya adalah keempat, disukai dan dihormati manusia. Masya Allah, ulang istiqomah. Nah, bukan orang tikung gitu-gitu, betul tidak? Itu orang tahu. Nah, para yang sekalian, berusaha kita untuk seperti itu. Karena apa? Bukan kita cari orang, tapi memang orang kan tahu sendiri. Orang yang istiqomah itu disegani orang. Orang istiqomah itu adalah dihormati orang. Orang disukai orang dan sebagainya. Karena itu, walaupun itu bukan itu yang kita cari, tetapi para yang sekalian, hasil pasti akan diraih kalau kita betul-betul istiqomah. Kita lanjut. Sudah 6:10 ya. Bebas dari takut dan sedih, kan ayat betul. Bebas dari rasa takut dan rasa sedih. Sudah itu zaman sekarang ini zaman manusia dilanda krisis jiwa. Banyak orang yang jiwanya labil sekarang ini, betul tidak? Banyak orang jiwanya tidak sehat zaman sekarang. Stres, gila dan sebagainya, itu zaman sekarang banyak. Keenam,
Kalau kita istiqomah, kita akan meraih pertolongan Allah. Udah kata Allah tadi, nahnu awliya'ukum fil hayati. Itu kan jaminan dari Allah. Kami akan tolong kalian. Kalau sekalian udah kerjakan istiqomah, nanti ada yang nolong. Kan gitu, betul tidak? Ini sikap yang harus tumbuh pada setiap kita. Karena itu hasil istiqomah itu luar biasa. Berikutnya kehidupan yang baik. Tadi sudah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa hidup yang baik itu perlu penjelasan, tapi intinya adalah biasanya kalau orang mengatakan hidup yang baik itu adalah materi. Mungkin hidupnya melimpah rezekinya dan segala macam. Bukan, tidak semestinya Pak. Hidup baik itu dengan harta, benda melimpah. Hayatan thayyibah itu perlu kita bahas nanti supaya kita benar dan memahami. Berikutnya adalah aman saat ajal tiba. Aman saat kita di kuburan. Aman saat kita dibangkitkan. Di dunia tadi hayatan thayyibah, betul? Pas ajal datang aman, betul? Di kuburan aman, dibangkitkan aman. Masya Allah, sudah. Berikutnya berarti insya Allah kita punya optimis, aman. Iwan sekalian, itu hasil, itu buah, tapi harus lakukan apa dulu? Berikutnya terakhir, berhak tinggal di dalam surga Allah. Ya, kalau orang istiqomah ya sudah, tinggalnya di dalam surga bersama ashabul jannah. Allah berfirman tadi. Nah, teman sekalian, semua itu manis atau pahit? Manis. Semua itu membuat kita penasaran atau membuat kita takut? Semua itu membuat kita punya rasa ingin atau cemas dan ingin lari. Teman sekalian, ayo kita sensitif bahwa istiqomah itu ternyata berbuah manis. Karena itu kita akan bahas berikutnya dengan yang membuat kita cara bisa istiqomah. Nah, hewan sekalian, masih ada beberapa lagi ke depan, mungkin bisa jadi. Kalau sekarang keberapa ini? Keempat ya, mungkin masih 4 atau lebih lagi. Sabar atau kapok? Jadi teman sekalian, masih ada. Wong pengawas surga nggak harus buru-buru, betul tidak? Tahu ilmunya, training dulu lah sampai dengan matang, siap latihan, baru terjun payung, betul tidak? Tapi kalau belum, wah jangan-jangan terjun payung nanti leak-leak. Demikian para sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Allah senantiasa berikan pada kita hidayah sehingga kita mudah untuk mempunyai kepribadian yang istiqomah. Anak cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.